Hai, sahabat Kikau Channel. Siapa di antara kalian yang suka mendengarkan dongeng-dongeng yang penuh petualangan dan keajaiban? Kali ini kita akan bersama menyaksikan dongeng si kerbau dan si kancil. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan komen, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Ayo kita mulai. Pada suatu hari di sebuah hutan terdapat seekor banteng yang sangat jahat. Ia adalah penguasa di kawasan hutan itu. Aku adalah penguasa di hutan ini, jadi semua hewan yang ada di sini harus tunduk padaku, ujar si banteng. Ia selalu mengelilingi hutan. Semua hewan di hutan itu selalu tunduk pada semua perkataan banteng. Pada suatu siang yang amat terik, si banteng merasa kehausan. Lalu ia memanggil seekor kancil di hutan. Kancil, kancil, panggil si banteng kepada salah satu kancil di hutan itu. Iya tuan, ada yang dapat saya bantu? Ambilkan aku minum di telaga seberang hutan. Itu sangat jauh tuan, juga memerlukan waktu yang sangat lama, jawab si kancil. Aku tak peduli, yang penting kau sampai di sini dengan cepat, aku sangat haus. Cepat pergi sana, ujar si banteng dengan membentak. Kemudian si kancil pergi dengan tergesa-gesa dengan membawa ember. Setelah sampai di telaga, ia pun segera mengambil air dengan ember, dan kembali menuju hutan. Pada perjalanan pulang, ia bertemu seekor kambing yang sedang merenung di bawah pohon. Hai, siapa kau? Aku belum pernah melihatmu di sini, ucap si kancil. Aku tersesat, jawab si kambing dengan sedih. Namaku si kancil, aku tinggal di hutan ini. Dari mana kau berasal, sehingga kau tersesat di sini? Tanya si kancil. Aku dari hutan tetangga, tetapi di sana hutan telah dibakar untuk dijadikan pemukiman, sehingga seluruh hewan di hutan itu lari, sehingga aku tersesat di sini. Aku telah berpisah dengan teman-temanku, jawab si kambing dengan sedih. Sungguh malang nasibmu, kau sekarang sudah tidak punya teman, ujar si kancil dengan kasihan. Tolong aku kancil, aku sekarang telah hidup sebatang kara. Aku ingin hidup dengan mempunyai teman, ujar si kambing dengan memelas. Dengan mendengarkan cerita si kambing, hati si kancil pun tergerak untuk menolongnya. Kemudian si kambing diajak si kancil untuk menemui si banteng. Setelah sampai di depan si banteng, si kancil sangat ketakutan. Kemudian si kancil memberikan ember yang berisi air tersebut kepada si banteng. Ini tuan air yang kau minta, ujar si kancil sambil memberikan air itu. Lama sekali kau mengambilkan air untukku, ujar si banteng dengan nada tinggi. Maafkan aku tuan, jawab si kancil. Kemudian si banteng bertanya kepada si kancil tentang siapa yang ia ajak. Lalu si kancil menceritakan semua kronologi cerita yang telah menimpa si kambing. Kemudian si banteng mengizinkan si kambing untuk tinggal di sana. Setelah itu si kancil dan si kambing selalu bersama-sama. Mereka pun telah menjadi sahabat. Bahkan mereka tidak pernah berpisah sedetik pun. Dengan itu membuat mereka tak pernah menghiraukan pekerjaan yang diberikan oleh si banteng. Dengan kejadian itu membuat si banteng iri, sehingga ia berpikir untuk memisahkan kedua sahabat itu. Pada suatu malam hari, si kancil dipanggil oleh si banteng. Ia disuruh si banteng untuk menjemput sahabatnya di pintu hutan. Si kancil ingin mengajak si kambing, tapi si banteng melarangnya. Setelah si kancil pergi, si kambing disuruh si banteng untuk istirahat. Pada tengah malam, setelah si kambing telah tertidur pulas, si banteng meletakkan ular berbisa di samping badan si kambing. Sehingga si kambing mati digigit ular berbisa. Pada keesokan harinya, si kancil kembali ke hutan dan bilang kepada si banteng bahwa pada malam itu tidak ada seorang pun yang ingin datang ke sini. Kemudian si banteng meminta maaf kepada si kancil bahwa temannya tidak jadi datang. Setelah itu si kancil pergi untuk menemui si kambing. Setelah ia tahu bahwa si kambing sudah tidak bernyawa, ia pun sangat sedih. Kemudian datanglah si banteng untuk melihat apa yang telah terjadi. Pada saat di depan si kancil ia pura-pura tidak tahu bahwa kalau si kambing sudah meninggal dan ia berpura-pura ikut bersedih.
Setelah beberapa hari kematian si kambing, si kancil mendengar kabar dari hewan lain bahwa yang membunuh si kambing adalah si banteng. Pada awalnya si kancil tidak percaya dengan kata-kata binatang hutan tentang yang membunuh si kambing adalah si banteng. Setelah si kancil mencari buktinya dan terbukti bahwa yang telah membunuh si kambing adalah si banteng, ia pun sangat marah. Kemudian dengan penuh marah si kancil menghampiri si banteng. "Tuan, apakah benar kau yang telah membunuh sahabatku si kambing?" "Iya, berita itu memang benar bahwa aku yang telah membunuh sahabatmu si kambing itu. Setelah kedatangannya kamu tak pernah menjalankan semua perintahku. Saya juga iri dengan kamu, karena kamu mempunyai banyak teman yang mau bergaul denganmu, dan kamu juga memiliki sahabat yang setia seperti si kambing. Sehingga saya membunuh si kambing agar kamu bersedih." "Tuan, saya tidak menyangka bahwa Tuan selicik itu," ujar si kancil dengan kecewa. Kemudian si kancil pergi meninggalkan kawasan hutan tersebut. Setelah beberapa hari berlalu si banteng bertemu dengan si kancil. Pada saat itu tubuh si banteng penuh dengan luka, sehingga ia tidak kuat untuk berjalan menuju pulang. Ia pun meminta tolong kepada si kancil. "Kancil, tolonglah aku," teriak si banteng dengan penuh penyesalan. Tetapi si kancil tidak menghiraukan teriakan si banteng dan meninggalkannya. Setelah beberapa saat hatinya tergerak untuk menolong si banteng, ia mencoba untuk memaafkan kesalahan si banteng yang telah diperbuat. Kemudian si kancil kembali menghampiri si banteng untuk menolongnya. "Kancil, tolonglah aku." "Bagaimana kau sampai terluka begini?" tanya si kancil. "Aku tadi sedang berkeliling hutan, aku tidak tahu bahwa di depanku ada jurang, sehingga aku masuk ke jurang tersebut. Setelah itu tubuhku luka-luka dan aku berusaha dengan sekuat tenagaku untuk keluar dari jurang itu. Aku sangat lelah, aku sudah tidak kuat untuk meneruskan perjalanan pulang. Si kancil, tolonglah aku. Aku ingin menolongmu, tapi kau harus berjanji bahwa kau akan merubah sifatmu," ucap si kancil. "Ya, aku akan berjanji untuk merubah sifatku," jawab si banteng. Setelah itu si banteng dibawa kembali menuju hutan. Ia pun dirawat si kancil dengan sembuh. Akhirnya, si banteng berterima kasih kepada si kancil yang selalu baik kepadanya. Ia juga meminta maaf kepada si kancil dan seluruh binatang hutan atas segala kesalahannya. Ia juga akan berjanji merubah sifatnya ke binatang hutan. Setelah itu si banteng meminta si kancil untuk kembali lagi tinggal ke hutan. Semua binatang senang karena si kancil sudah kembali tinggal di hutan, juga sifat si banteng yang sudah berubah. Ia sekarang sudah tidak pernah menyuruh binatang lain untuk melayaninya, sehingga banyak hewan yang mau berteman dengan si banteng. Kini kehidupan di hutan sangat tenang, tentram, nyaman, dan menyenangkan. Pesan yang dapat ditarik dari dongeng ini adalah bahwa dongeng ini menggambarkan tentang kekuatan persahabatan dan kebaikan yang mampu mengubah sikap dan nasib seseorang. Tindakan jahat akan berdampak pada diri pelakunya sendiri, dan kebaikan hati memberikan dampak yang besar bagi semua orang. Dan itulah kisah hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, agar kalian tidak ketinggalan dongeng selanjutnya. Sampai jumpa, salam dongeng.